Persiapan pengolahan lahan untuk penanaman bawang merah. Toko Pertanian 5758 maju bersama petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758. Toko Pertanian Maju Mapan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55, Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Alamat lengkap dan nomor kontaknya ada di deskripsi video ini. Silahkan dicek. Cekidot. Untuk persiapan tanam bawang merah di bulan September maupun Oktober, itu untuk saat ini petani sudah mengadakan pengolahan lahannya, bahkan sudah diolah 1 bulan yang lalu. Jadi sudah digancu atau sudah dibikin selokan serta bedengannya. Ini adalah tanahnya yang masih lebih baru. Ini tanahnya masih besar-besar bongkahannya. Ini selokannya sekitar 2 jengkal, berarti 40 sampai 50 cm tingginya. Sedang lebarnya sekitar 40 cm. Ini yang pengolahan baru sekitar setengah bulanan. Jadi bongkahannya masih besar-besar. Sedang di lahan sebelahnya, ini adalah lahan miliknya 1 orang. Ini udah diolah lebih dahulu. Jadi tanahnya sudah lebih remah, lebih mempur. Nah, ini selokannya sama dengan tadi, jadi lebar dan tingginya hampir sama. Nah, ini kita cek tanahnya sudah dipegang, sudah langsung hancur. Jadi nanti apabila terkena air hujan, tanahnya itu bagus sekali sehingga siap untuk ditanami bawang merah. Ini kita jalan lagi ke lahan sebelahnya yang pengolahan tanahnya lebih dahulu. Nah, ini lebih remah lagi. Yang ini adalah lahan bekas tanaman kacang hijau. Sedang yang sebelahnya tadi yang ini adalah lahan bekas tanaman padi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah bekas padi, yang sebelah kanan adalah bekas tanaman kacang hijau tapi milik satu petani. Nah, ini masih udah kering seperti ini, jadi sudah jadi. Nanti di saat musim tanam tinggal menanami. Dan di lahan yang sering ditanami bawang merah, sering ada rumah gubuknya seperti ini untuk tempat pekerja istirahat. Nah, ini sebelahnya juga sudah lebih halus karena diolah tanah lebih dulu. Tujuan pengolahan tanah sendiri adalah membuat tanah lebih remah dan lebih gembur, sehingga saat ditanami itu sudah siap. Dan kedalaman minimal itu adalah 20 cm, di mana nanti perakaran bawang merah akan bisa tumbuh dengan leluasa hingga umbinya juga jadi lebih besar. Biasanya nanti apabila sudah musim hujan atau 1 atau 2 kali kena hujan, nanti dirotari sehingga tanahnya lebih gembur secara merata serta kedalamannya juga merata. Setelah itu diratakan, baru ditanami bawang merah. Pengolahan tanah dengan dirotari nanti akan menghasilkan
kedalaman pengolahan tanah yang merata sehingga perakaran bawang merahnya nanti bisa lebih leluasa tumbuhnya. Di samping itu juga hancurnya tanah juga lebih merata dan lebih dalam. Biasanya itu sekitar 20 cm. Dalam pengolahan lahan bawang merah untuk kedalaman got atau selokan maupun lebarnya selokan serta lebarnya bedengan adalah tergantung dengan petani masing-masing, juga menyesuaikan daerahnya. Jadi biasanya yang untuk lahan yang sering tergenang air atau sering airnya banyak, karena ini adalah sebetulnya lahan tanaman padi, sehingga biasanya gotnya lebih dalam lagi. Tujuannya adalah bedengannya lebih tinggi. Jadi di saat curah hujan tinggi itu tanaman bawang merahnya tidak kena banjir. Jadi dia lebar selokannya lebih lebar dan kedalamannya pun lebih lebar, terutama untuk daerah-daerah yang sering kena banjir. Pada daerah-daerah yang pengairannya pakai air tanah dengan cara disiram maupun pakai sprinkle, itu got ini sebenarnya tidak diperlukan. Tapi untuk daerah-daerah yang memang untuk daerah tanaman padi, got ini tujuannya adalah biar bedengannya lebih tinggi saja. Jadi sebelumnya tanam bawang merah tidak ada gotnya pun tidak masalah untuk daerah-daerah yang tidak terkena banjir atau tidak di lahan padi seperti ini. Jadi ini adalah bekas lahan tanaman padi atau sebelumnya adalah tanah sawah untuk padi tapi ditanami bawang merah, sehingga gimana caranya membuat bedengan itu lebih tinggi. Ya, caranya dengan membuat got seperti ini. Sebenarnya kalau air tanahnya bisa tercukupi dari atas, dari penyiraman maupun dengan memakai sprinkle atau dengan cara lainnya, got ini tidak diperlukan. Karena kelemahan got sendiri sebetulnya di saat musim hujan dan ada airnya itu tempat sarangnya penyakit, karena biasanya tanaman yang sudah terserang penyakit kena air hujan maupun disiram itu penyakitnya ikut ke dalam got dan nanti untuk nyiram tanaman, sehingga malah meratakan penyakitnya itu sendiri. Di samping itu di saat menyemprot airnya pun juga pakai air got ini. Jadi sebenarnya got untuk daerah-daerah tertentu itu tidak diperlukan, karena ini lahan sawah harus meninggikan bedengannya, maka mau tidak mau harus dibikin selokan atau got. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.